bentuknya kapsul, dan kalau populus bentuk daunnya seperti cordatus begitu, jantung gitu ya. Yang membedakan antara salix dan populus itu adalah terutama pada daun dan juga pada bunga ya. Ini bunga jantannya dan bunga betinanya pendek sama seperti ini, tapi ini bunga jantannya juga lebih kecil begitu ya. Warnanya juga karena purpurea atau nigra, dia biasa namanya warnanya ini merah tua sampai hitam. Kemudian berikutnya Odo urticales, ini ada familia Ulmaceae, ini ada beberapa urticales ini ada beberapa familia yang penting ya. Anda mungkin perlu diperhatikan beberapa ciri khas dari familia ini. Yang pertama adalah untuk Ulmaceae ini atau biasa disebut dengan elm family. Kalau sering nonton film di mana di film-film barat itu pohon elm ini terkenal sekali gitu ya. Ini banyak sekali genusnya, ada 6 sampai 7 dan sekitar 45 spesies dan bentuknya biasanya pohon atau perdu. Beberapa dikultivasi untuk tanaman hias begitu. Ciri khas dari Ulmaceae itu kalau kita patahkan ranting atau kita toreh eh, apa kulit batangnya itu dia akan mengeluarkan getah seperti air jernih. Kemudian daunnya tunggal, bersering dengan tepi bergerigi, dan bunganya juga kecil di dalam karangan atau infloresensi. Lalu dia bisa uniseksual maupun biseksual. Kemudian buahnya berbentuk buah buni atau samara. Ini contoh dari tanaman dari genus Celtis ya, dari Ulmaceae, Celtis australis. Anda lihat di sini bentuk buahnya buah buni ya, gitu. Kemudian Celtis levigata juga demikian. Lalu untuk yang lainnya pada khususnya pada genus Ulmus, udah. Akan perlu diulangnya masih. Sana. Ini adalah Ulmus pumila, ini spesies dari familia Ulmaceae ini yang buahnya tipenya samara. Samara itu adalah buah yang bersayap. Jadi sepintas kalau nggak hati-hati kita akan menyangka ini adalah bunga gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah buah. Anda lihat di sini, di tengahnya ini agak menonjol, itu adalah bijinya ya. Gitu. Kemudian juga ada di Ulmus americana. Ini adalah buah samara. Kemudian eh, familia lainnya adalah Moraceae. Moraceae ini kalau di Indonesia mungkin lebih banyak dikenal tanamannya adalah murbei gitu ya, pohon beringin, pohon karet gitu, kemudian nangka, ya, sukun. Itu adalah spesies dari tanaman Moraceae. Ini spesiesnya banyak sekali. Ini ada genus Morus dan juga ada genus Artocarpus. Atau termasuk juga genus Ficus. Banyak sekali. Dan hampir semuanya itu eh, tanaman-tanaman dari Moraceae ini juga banyak digunakan untuk sebagai tanaman obat ya. Ciri khas tanaman ini selain habitatnya pohon dan perdu, dia mempunyai getah seperti susu. Ya, ingat ya, pada nangka, pada keluih itu kan getahnya kan luar biasa tuh ya, lengket, warnanya putih gitu ya. Nah, daunnya relatif tebal, agak berdaging daunnya, ya. Kemudian berdaun tunggal, ada yang berseling dan berhadapan. Dan buahnya, kita harus ingat bahwa pada Moraceae, buahnya itu buah majemuk semu. Karena dia terbentuk dari dasar bunga yang membesar, lalu menutup sehingga membentuk bulatan seperti buah. Dan bunganya sendiri, terutama sekali bunga betina, itu tersembunyi di dalam buahnya, gitu, dan diserbuki oleh serangga tertentu biasanya. Jadi yang kita makan pada nangka itu sebetulnya bukan buah, ya, itu adalah sebetulnya bunga, ya. Ini contoh genus Morus, ini ada Morus nigra dan Morus alba. Anda lihat di sini, kalau Morus nigra buahnya memang warnanya merah tua gitu ya, ungu gitu ya. Sedangkan Morus alba ini dia tidak berwarna, jadi memang kadang-kadang ya tidak putih juga sih sebenarnya, nggak alba. Alba itu biasanya putih, tapi tidak putih juga, nih agak kehijau-hijauan muda gitu. Lihat bentuk daunnya tunggal ya, kemudian duduk daun berseling, bergerigi. Ah, beberapa memang ada yang bergerigi, ada yang integer, ada juga yang berlobus. Nah ini lihat, ini bunganya kalau kita perhatikan di sini, ini adalah bagian bunga jantan yang apa itu hmm, eh, keluar ya gini anteranya ya.
Tapi ini menjadi, ini sebenarnya, sorry, ini bunga bagian dari bunga betina, ini pistilnya ya. Gitu. Ini masing-masing satu bunga ini. Dia satu bunga, akhirnya dia membentuk satu buah yang besar. Bunga jantannya sendiri eh, pada Morus alba atau Morus nigra, pada genus Morus itu sangat khas ya. Bunga jantannya berbentuk infloresensi juga. Kita lihat di sini bunga jantan ini satu bagian terdiri atas antera dan filamen. Jadi dia menempel pada semacam bonggol. Kemudian tadi genus Morus dari Moraceae dan kita bahas genus Artocarpus. Mungkin nanti Anda bisa lihat lagi genus Ficusnya bagaimana di internet ya. Jadi ini juga tinggi, merupakan pohon tinggi. eh, Kemudian kalau Anda perhatikan, kalau Anda punya pohon nangka di rumah, perhatikan di bagian ranting dan pucuk daunnya itu kelihatan ada rambut-rambut halus dan kaku berwarna kecoklatan. Dan dia juga merupakan tanaman yang berumah satu. Jadi bunga jantan dan betinanya satu tanaman begitu ya. Kemudian daunnya tunggal, ini nangka daunnya tunggal, kemudian bertangkai, bulat telur, ya terbalik, bisa juga jorong atau oval gitu ya. Tepi daunnya rata. Kalau lihat Timorus tepi daunnya bergerigi, ini tepi daunnya rata atau integer. Dan juga ada yang berlobus. Contohnya kalau berlobus pada sukun atau pada kluwih ya. Kalau pakai nangka, cempedak itu dia tepi daunnya rata. Kemudian ujungnya juga meruncing atau acuminate dan dia memiliki stipula yang mudah rontok atau deciduous sehingga kelihatan seperti ada nanti ada kalau Anda perhatikan ada kayak nodus-nodus begitu. Nah, itu adalah tempatnya stipula ya dan memberikan bekas berupa cincin pada ranting. Nah, kalau nangka itu biasanya bunganya berada di dalam pokok cabang besar atau di dalam pokok ya. Tapi kalau pada Artocarpus pada sukun itu biasanya bunganya terdapat di ketiak daun. Ya, ini karangan bunga jantan berbentuk bongkol, jadi dia lebih kelihatan lebih panjang, gada gitu ya, berbentuk gelondong yang lebih panjang. Tapi cirinya memang eh, apa ini tangkai tangkai pada bunganya itu eh, lebih panjang dibandingkan pada bunga betina. Ini bunga jantan dan ini bunga betina. Ya, bunga betina juga sama sih berbentuk bonggol, cuman dia pendek ininya dan lebih bulat gitu. Ya, sementara di bagian bonggol yang keluarnya sebetulnya ada sekitar 1,5 milimeter dan di, yang masuk ke dalam ininya. Jadi ke dalam bonggol itu sekitar 1,5 mili. Sedangkan yang 3 milimeter ini adalah yang ada di luar yang bebas. Jadi kalau kita memperhatikan bentuknya hampir, cuman mungkin ini lebih kasar ya bentuk dari bunga betinanya dibandingkan bunga jantan. Baik, buahnya buah semu ya, buah apa? Buah semu majemuk ya disebut singkap. Dia bentuknya kehijauan, kekuningan sampai kecoklatan dan daging buah yang biasa kita makan ini sesungguhnya adalah perhiasan bunga yang membesar dan menebal. Dan dia juga memiliki duri-duri yang apa namanya lunak ya ini. Dia punya pada bagian luarnya seperti menonjol gitu ya. Kemudian juga bijinya kelihatan bulat dan gepeng gitu ya atau memanjang. Ini contoh lain dari Artocarpus champedon, eh, jenis spesies lain dari Artocarpus. Dia biasanya hampir mirip dengan nangka, cuma dibedakan dari bentuk buahnya yang lebih kecil, lebih lonjong, kecil gitu ya. Baunya juga lebih harum dari nangka. Terus kemudian juga ada Artocarpus altilis. Ini jelas sekali bedanya adalah daunnya yang berlobus ya. Sukun dan altilis kalau dari daun agak sulit dibedakan, sama seperti nangka dan cempedak. Tapi dari buahnya kelihatan. Kalau pada sukun, tonjolan dari buah ini ya epidermis luarnya ini dia lebih pendek ya tidak terlalu runcing sedangkan pada kluwih dia lebih runcing dan memang kalau di tekstur di dalam buahnya juga agak berbeda antara sukun dan kluwih gitu.
Tetapi sukun ini sering disebut dengan breadfruit ya. Kalau matang itu eh, rasanya seperti kalau habis digoreng atau dikukus begitu, rasanya memang kayak roti ya. Kandungan karbohidratnya tinggi sekali. Ya. Kalau ini adalah pucuk daunnya ya. Jadi ini dia dia memang berada di ujung ujung daun ya gitu ya. Sedangkan kalau di cempedak dan eh, nangka dia berada di di daerah batang, di pokok cabang besar atau di pohonnya, di batang pohonnya begitu buahnya. Kemudian familia eh, dari apa itu tadi Ulmales ya. Ulmales ini eh, familia yang lain adalah Canabaceae. Ini mungkin yang paling terkenal adalah cannabis atau dan juga hops ya, Humulus lupulus. Cannabis ini ada yang cannabis sativa, kemudian ada yang varietas indica, ada terutama sekali banyak disalahgunakan ya tanaman ini. Terkenal dengan nama apa? Marijuana ya atau ganja ya. Mungkin waktu SMA Anda sering diperkenalkan dengan tanaman ini. Kemudian yang Humulus lupulus ini biasanya daunnya diambil dari diekstraksi untuk campuran bir. Jadi kalau Anda eh, memperhatikan rasa khas dari bir itu selain memang itu ada alkohol tinggi juga dari ekstrak hops ini. Bisa bayangkan ya, alkohol aja udah bikin mabuk, sementara ekstraknya juga sama, karena dua-duanya hampir sama mengandung senyawa yang bersifat sedasi, yaitu alkaloid cannabinol. Nah, dia biasanya merupakan tanaman tegak herba, ada juga yang climbing gitu ya, ada yang shrub, ada yang pohon gitu. Tetapi yang mungkin perlu dikenal adalah leaf-nya. Dia sangat simple, ada yang ada juga yang tidak berlobus, tapi khusus untuk ganja dan hops dia berlobus. Ganja bahkan kita sebut dengan palmati partitus ya. Jadi betul-betul daunnya menjari karena dia betul-betul terbagi. Itu tadi itu bukan 5 daun, tetapi memang satu daun terbagi dengan lobusnya tuh sampai sepertinya dia menjadi satu daun. Kemudian infloresensinya juga eh, apa namanya mempunyai banyak em, cabang untuk flowers ya. Kemudian biasanya uniseksual dan bunganya kecil gitu, tidak memiliki petal. Lalu em, beberapa genus em, daunnya ada berada pada apa substandard by Bractea gitu ya. Jadi beberapa spesies dia memang mempunyai em, infloresensi seperti pada Humulus lupulus ini ya. Jadi ada yang memang rata-rata bunganya dalam infloresensi seperti pada hops ini. Ya, ini bentuknya panicula ini ya, artinya racemosa atau panicula. Dan kita kenal cannabis ini terutama sekali banyak digunakan untuk medicinal purposes dan juga recreational drug ya. Jangan sampai tapi Anda untuk rekreasi Anda minum obat ini ya, untuk apa kesenangan gitu ya. Karena terutama sekali memang ini banyak mengandung satu senyawa terutama sekali seperti tetrahidrocannabinol. Ini merupakan alkaloid ya yang bersifat sedasi dan juga terutama sekali bersifat adiksi. Jadi kalau Anda mencoba menghisap, biasanya dihisap kalau ganja ini, itu mungkin kelamaan Anda akan edik ya. Jadi makanya kenapa kemudian ini sangat dilarang. Walaupun sekarang sudah mulai banyak negara-negara yang mengupayakan agar ganja ini menjadi tidak masuk ke dalam narkoba karena memang punya uh, alkaloidnya tadi itu rupanya bisa digunakan untuk penghilang rasa nyeri. Jadi banyak orang yang membutuhkan ganja ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk medical purposes, terutama sekali untuk menghilangkan rasa sakit, seperti orang-orang yang menderita kanker. Nah, ini saya pernah ada di satu lahan ganja di pusat penelitian tanaman obat di Sukuba ya. Tinggi sekali, saya juga baru, makanya saya foto ini khusus, karena ternyata tanaman ini memang tinggi, hampir 2 meter tingginya gitu ya. Ini kebetulan waktu itu
ada keinginan sih memetik gitu ya, terus kemudian membawa untuk ditunjukin kepada mahasiswa gitu, kita buat ininya. Tapi saya khawatir di imigrasi nanti diendus-endus herder masuk penjara lagi. Baik, kemudian berikutnya adalah familia urticase dari Ulmales ini. Ini juga khas karena tanamannya itu berduri. Jadi ada rambut, ada trichomanya yang disebut dengan rambut penggatal. Ini Anda lihat ya, mengkilat-mengkilat halus di sini. Dan ini memang biasa terdapat di bagian tangkai dan juga di daunnya sama. Jadi banyak tanaman ini banyak terdapat di hutan-hutan gitu. Kalau Anda biasa hiking, masuk ke hutan-hutan gitu ya. Hati-hati dengan tanaman dari urtikase ini. Jadi kalau tersentuh kulit itu gatalnya semakin digaruk dia semakin masuk ke dalam gitu. Aduh susah itu pengobatinnya susah itu. Dan ini juga banyak sekitar 54 dengan sekitar 2.625 spesies ya bisa herba, shrubs, perdu atau pohon. Dan ini khasnya tadi stem and leaf-nya many species have stringing trichome, jadi plant hairs ya, dan bisa menyebabkan full rest kalau kita terkontak, bukan cuma sekedar gatal tapi juga sakit. Nah, pada tanaman pada familia Buchnia ada tanaman rami ya, ini pada tangkai daunnya tuh fibernya tuh sangat kuat sehingga mie itu ya berasal dari buah Meria nivea ini. Spesies yang penting adalah Ortica urens, Ortica dioica, itu biasanya digunakan untuk diuresis secara tradisional, kemudian juga Apotheas stimuans. Jadi ini Anda lihat, ini ada stipulanya pendek ya, kemudian bentuk eh, perbungaannya dalam infloresensi juga. Kemudian Ordo Piperales, saya rasa nggak ada yang nggak kenal dengan familia Piperaceae, ya, terutama sekali pada Piper nigrum, merica, Piper album, ya, Piper album juga sama tanamannya Piper nigrum ya. Terus kemudian Piper retroflactum, cabai Jawa, Piper cubeba, kemukus, ya. Kemudian Piper betel, sirih, ya, itu termasuk ke dalam familia Piperaceae. eh Ciri khasnya itu dia ada yang berbentuk pohon, perdu, tapi kebanyakan herba. Dan dia herba memanjat. Masih ingat kalau mau nanam sirih, kita harus carikan dia cagak supaya dia bisa memanjat cagak tersebut. Jadi dia nggak bisa tegak berdiri sendiri gitu ya. Kemudian daunnya tunggal, ya daunnya tunggal, bisa berseling. Terutama sekali yang khas pada semua familia Piperaceae itu adalah ini, apa namanya? Tulang daunnya itu paralel ya, tulang daunnya khas sekali. Dan daunnya itu mengandung minyak atsiri, tidak hanya sekedar daun, sebenarnya buahnya juga. Tapi terutama sekali paper betel itu kan juga kita gunakan untuk medicinal plant, itu untuk traditional medicine, biasanya diambil daunnya ya. Dan dia banyak mengandung minyak atsiri. Bunganya bunga majemuk dengan infloresensi gitu kan. Terus buahnya buah kuning. Ini buah piper nigrum ini kalau Anda buka, masih ingat waktu ngiris merica praktikum ya, itu kita bisa lihat adanya bagian mesokarpium, ada endokarpium yang berbentuk huruf U gitu ya. Terus kemudian bagian endospermnya. Jadi em, sebetulnya walaupun kecil gini susunan susunan apa namanya eh, pada biji merica itu pada buah merica itu susunan anatominya lengkap gitu. Baik, terus kemudian eh, ini juga ada piperis piperase lainnya itu adalah eh, paper paper peperomia ya, peperomia pellucida. Nah, ini agak beda, bukan genus paper tapi genusnya genus peperomia. Dia kecil sekali. Ini juga banyak digunakan untuk publikasi untuk eh, keperluan di bidang farmasi. Nah, ini contoh cabai Jawa ya. Dia merambat di pohon, ini warnanya merah. Cabai Jawa, merica, cabai kemukus. Kemukus itu merica tapi ada buntutnya. Ya, mungkin nanti pada saat farmakognosi Anda bisa mengamati beberapa simplisia tanaman.
Nah, itu biasa digunakan di dalam ramuan, terutama sekali ramuan STMJ, ya, susu telur madu jahe itu biasanya ditambahkan merica. Kemudian dia mengandung suatu senyawa alkaloid namanya piperin yang mempunyai efek melebarkan pembuluh darah, jadi vasodilatasi. Sehingga memang merica itu biasa digunakan untuk obat-obatan yang meningkatkan kesehatan pria, terutama sekali juga berfungsi untuk semacam afrodisiak juga begitu. Kemudian ordo selanjutnya adalah Euphorbiales. Ini familia yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat untuk tanaman obat. Ini adalah Euphorbiaceae. Yang di sini di gambar ini adalah satu Ricinus communis. Ini tanaman jarak. Ya, tanaman jarak itu biasa diambil bagian bijinya untuk diambil minyak lemaknya, untuk minyak jarak, untuk laksan, urus-urus ya. Biasa kalau pasien yang mau menjalani operasi daerah abdominal ataupun foto gitu biasanya diberi urus-urus. Salah satunya diberi minyak jarak ini. Kemudian minyak jarak juga biasa digunakan untuk biodiesel. Ini sangat penting sekali tanaman ini. Anda perhatikan daunnya berlobus ya. Jadi habitat dari Euphorbiaceae ini ada yang pohon, ada yang perdu, herba, dan tanamannya ada beberapa tanaman yang tebal daunnya dan berdaging gitu ya atau sukulen. Daunnya juga selain daunnya tunggal dan kadang juga ada yang direduksi menjadi ini. Jadi ada beberapa jenis tanaman dari Euphorbiaceae yang seperti ini hampir mirip-mirip dengan kaktus ya, tapi harus hati-hati ya, beda itu ya. Kaktus juga sama, sukulen gitu dan juga berduri, tapi dia masuk ke dalam familia Cactaceae, bukan Euphorbiaceae. Bunganya dalam infloresensi ya, contohnya di sini ini juga sama kita lihat dalam infloresensi, bisa Cyathium, bisa Racemosa, bisa Spica. Nah, pada tanaman Jatropha misalkan ini bentuknya Cyathium, kemudian pada zaman Phyllanthus ini bentuknya hmm, eh, daunnya tunggal kan tadi ya. Kalau Anda lihat Phyllanthus di sini daunnya tunggal atau majemuk ya. Nah, selintas dia seperti majemuk ya, tetapi sebetulnya kalau kita perhatikan ini bagian buah ini yang kecil-kecil berada di ketiak daun. Jadi sebetulnya Phyllanthus niruli ini adalah tanaman dengan daun tunggal ya. Termasuk juga daun katu, mungkin ada yang kenal dengan daun katu yang biasa digunakan untuk dibuat sayur untuk ibu yang sedang menyusui untuk meningkatkan ASI. Itu juga sama ya, bentuk daunnya daun tunggal. Saulus androgynus. Ini ada beberapa jenis dari Euphorbiaceae ya, dengan bentuk daun, kemudian bentuk bunganya Cyathium ya, lalu ada daunnya yang berduri gini ya, eh, menjadi apa namanya direduksi. Nah ini kan persis sekali ini ya dengan kaktus, tapi ini sebenarnya eh, ini adalah Euphorbiaceae. Ini contoh lain ini Anda bisa lihat di sini bagaimana bunga dan juga buahnya. Kemudian ordo ketujuh ini adalah Santalales. Ini famili yang terkenal adalah Santalaceae. Contohnya adalah Commandra umbellata. Kenapa kok disebut umbellata? Karena bentuk bunganya seperti umbella, seperti payung gitu ya. Jadi um, famili Santalaceae ini yang terkenal sebetulnya Santalum album. Santalum album itu kalau di bagian kayunya yang kita pakai untuk apa diambil sebagai parfum atau sebagai ekspektoran ya, um, Santalignum namanya Santalignum. Habitatnya bisa pohon, perdu atau herba, tetapi ini memang khas dia hemiparasit, jadi dia tuh hidupnya tuh harus menumpang di pohon lain gitu. Kemudian daunnya bentuknya tunggal, oposita, tidak memiliki stipula, dan ada yang direduksi menjadi sisik. Bunganya bisa infloresensi di dalam racemosa, spica, dicasium, umbellata, ya. Dan bunganya sebenarnya kecil, bentuknya epigin. Ini kalau kita lihat epigin kayak tabung gitu ya. Dia bisa petaloid dan sepaloid. Dan kemudian buahnya bisa akenus, drupa, atau biji dengan endosperm. Ini contohnya. Eh, ada Santalum ellipticum dan Santalum album. Santalum album ini diambil tadi bagian kayunya ya.
Eh, kita lihat ada pinggiran daunnya, daunnya ada yang bergelombang, pinggiran daunnya ada yang rata juga, terus kemudian bunganya dalam karangan seperti payung atau malai dengan hiasan bunga tabung. Ini tabung bentuknya ya. Baik. Kemudian familia Loranthaceae. Jadi Santalales tadi ada Santalase dan ada Loranthaceae. Jadi Santalales ini memang eh, satu ordo atau familia Santalase dan Loranthaceae ini adalah familia yang memang tanamannya banyak yang menumpang kepada tanaman lain atau bahkan pada Loranthaceae ini merupakan parasit asli ya. Dia suku benalu soalnya dia. Ya, kalau Anda lihat benalu mangga, benalu teh, itu memang masuk ke dalam familia Loranthaceae, suku benalu. Nah, kita lihat habitatnya perdu, parasit ya, dia melekat dengan haustoria, jadi kayak ada cabang akar halus gitu yang melekat pada pada batang tanaman yang dia tumpangi, bercabang dikotomi. Daunnya tunggal, oposita, ada juga yang berseling dan bentuk karangan, ada yang bentuk karangan daunnya, dan dia nggak memiliki stipula, kadang bisa direduksi jadi sisik. Lalu bunganya racemosa, ada spica, panicula, ya, dengan bunga yang kecil-kecil ini, dia sudah mulai kelihatan ada eh, yang mirip petal dan mirip sepal begitu ya. Kemudian buahnya buni, ya. Ini contoh tanaman dari Loranthaceae yaitu benalu teh, Scurula atropurpurea. Kemudian ada juga Viscum album. Ini adalah suatu benalu yang hiperparasit pada tanaman Loranthus yang lain. Ya. Lalu ordo ke-8 ada Polygonales. Ini mungkin yang paling terkenal adalah familia Polygonaceae, terutama sekali tanamannya Rheum palmatum. Rheum palmatum itu sering diambil bagian akarnya, radiksnya itu untuk obat pencahar. Jadi karena banyak sekali mengandung antrakinon, namanya Ray radix ya, biasa simplicianya itu. Sayang kemarin Anda tidak mengamati Ray radix ini pada serbuknya sangat banyak sekali kristal oksalatnya dengan bentuk yang sangat khas begitu. Tapi kalau morfologi tanamannya, dia habitatnya bisa pohon ya, perdu. Kalau pada rium ini bentuknya herba gitu ya. Dan pada daunnya, daun tunggal, dia pada basis daunnya mempunyai okrea. Okrea itu kayak selubung gitu. Anda lihat di sini bentuk bunganya racemosa, eh, bisa spica ya. Kemudian buahnya akenus, bisa buah pipih atau apa ini? Atau bersayap ya. Demikian. Ordocaryophilales ini agak banyak familianya. Yang pertama familia Xenopodiaceae ini biasa eh, habitat yang selain dia bentuknya ini kalau ini herba ya, Xenopodium ambrosioides, dia biasa hidupnya halopitik. Halopitik itu berada di daerah yang asin gitu, garam gitu ya. Halopitik. Kemudian daunnya tunggal, juga bisa oposita dan tidak memiliki stipula. Bunganya dikasial gitu kan. Kemudian bentuknya simosa dan memiliki braktea. Anda perhatikan di sini bentuk bunganya. Dan ini biasa dikenal juga dengan nama Mexican tea atau worm seed ya, Xenopodium ambrosioides ini, dan digunakan untuk bijinya digunakan untuk obat cacing ya. Kemudian familia Amarantaceae yang biasa termasuk bayam-bayaman, suku bayam termasuk bayam yang kita makan. eh, ada juga yang digunakan untuk obat itu adalah Amaranthus spinosus. Dia disebut dengan bayam berduri ya. Karena tanaman ini ada duri-durinya gitu pada pada batangnya ada trifomanya yang tajam gitu. Terus biasa kita temukan di lapangan-lapangan dan juga di tanaman apa daerah-daerah yang kering gitu ya, berbatu-batu dan termasuk juga di lapangan ini eh, bayam berduri. Kemudian ini mungkin menarik pada familia Nyctaginaceae yang paling mudah dikenal itu Bougainvillea specios ya. Sudah, saya kok lupa namanya. Oh, spectabilis, sorry. Bougainvillea spectabilis. Ini mungkin nanti Anda bisa baca penjelasannya, tapi yang paling
perlu diperhatikan pada bougainville atau nyctaginaceae ini terutama adalah ciri khasnya warna-warni pada bunganya ini sebetulnya bukan petal ya. Jadi ini adalah braktea. Braktea yang menjadi sepaloid dan berwarna. Kemudian kaliksnya ini menjadi petal yang justru malah tidak berwarna kaliksnya. Jadi ini adalah braktea yang berwarna menyerupai kelopak jadinya ya gitu. Termasuk juga pada Mirabilis jalapa ini juga sama. Ini juga braktea yang menjadi uh, sepal yang berwarna gitu. Lalu familia Caryophyllaceae ini yang terkenal adalah tanaman dengan nama Saponaria officinalis. Ini biasa digunakan saponin ya. Jadi makanya kalau antikosida saponin itu digunakan untuk meluruhkan apa itu eh, riak ya kalau pada saat sedang batuk atau flu sehingga bisa melegakan pernafasan untuk menghancurkan mukus begitu. Ciri khas dari tanaman ini dia merupakan herba, jadi dia tidak ada yang berbentuk pohon, dia kebanyakan herba annual atau perennial. Bunganya tunggal, ya Anda lihat bunga tunggal dalam kondisi yang oposita berhadapan dan dia saling bergabung atau konatus, jadi kayak meluk gitu, keduduk daunnya tuh kayak memeluk tangkai. Kemudian dia tidak memiliki stipula dan di sini sudah bunganya walaupun masih dalam bentuk karangan bunga, tetapi ada petal, ya, ada stamen dan juga ada sepal. Dan sepal jadi bergabung sepalnya di bawahnya. Variuma superior dan unilokuler buahnya kapsul. Jadi kita sudah mulai kelihatan di sini, walaupun dalam karangan bunga sudah mulai kelihatan pada karya bunganya tuh sudah mulai ada petal dan kelihatan sepalnya gitu ya. Kemudian familia Portulaceae ini juga banyak sekali ya kita lihat sebagai tanaman hias ya, krokot ya. Siapa yang nggak kenal krokot? Sini dipakai tanaman hias. Dia juga herba annual, daunnya tunggal dan ada juga yang berseling. Kemudian ini juga bunganya dalam karangan gitu ya, simosa atau racemosa atau dia sudah soliter. Pada krokot ini sudah kelihatan bunganya soliter, tidak dalam bentuk karangan lagi. Tetapi Anda lihat daunnya tunggal, ya bisa berseling, bisa oposita, kemudian buahnya berbentuk kapsul. Jadi ini sudah mulai juga dia familia Portulaceae ini adalah monoklamide yang mulai kelihatan bunganya juga soliter. Jenis lain dari Portulaceae ini ada Talinum paniculatum. Ini biasa dikenal dengan ginseng Jawa atau som Jawa. Kenapa kok disebut ginseng? Karena bentuk akar dari tanaman Talinum paniculatum itu hampir mirip dengan akar ginseng. Jadi ada pada suatu masa beberapa tahun, mungkin antara 10 tahun yang lalu, ini menjadi booming sekali disebut dengan ginseng Jawa. Jadi mereka merendam akar itu di dalam etanol gitu ya, alkohol seperti umumnya ginseng Korea itu yang dari Panax ginseng itu direndam dalam suatu cairan alkohol ya untuk diminum sebagai obat. Tapi ternyata memang ini beda spesiesnya, beda familia, beda spesiesnya dengan Korean ginseng. Saya tidak tahu apakah memang publikasi itu menunjukkan khasiatnya sama, tetapi masyarakat memang sebetulnya banyak mengkonsumsi tanaman ini sebetulnya untuk lalap gitu ya, untuk lalapan gitu ya. Jadi sering juga kalau beberapa supermarket bisa menjual som Jawa ini. Enak ditumis ini karena daunnya ini agak tebal ya, kayak ada apa berdaging gitu daunnya. Kemudian uh, roots-nya juga besar gitu ya, kemudian fleshy, banyak airnya, dan batangnya juga sukulen gitu ya. Jadi bukan batang yang berkayu. Kemudian di sini bentuk bunganya ini terminal panicula ya, jadi dia di ujung panicula gitu.
kemudian biasanya warnanya pink, dan kita masih sudah mulai terlihat di sini adanya petal gitu ya, dan juga ada stamennya. Walaupun masih dalam bentuk rangkaian, jadi tidak soliter. Kemudian familia Ptolacacea ini Ptolacca americana. Kita sebut dengan terkenal dengan pokeweed family ya, di banyak sekali di daerah Afrika, tropis. Dia em, daunnya tunggal, ada juga yang bentuknya bisa berseling, bisa berhadapan. Kemudian bentuk bunganya ini dalam infloresensi, bisa racemosa atau panicula. Kemudian kita tidak bisa melihat fruitnya di sini ya. Lalu tanaman ini juga banyak digunakan untuk obat-obat tradisional. Nah, mungkin Anda udah nggak asing dengan familia Cactaceae ya, nggak ada yang nggak kenal kaktus ya. Tanamannya sangat menarik ya, warnanya, bentuknya. Jadi Cactaceae ini adalah satu kelompok tanaman dengan eh, bentuk habitatnya, batangnya berdaging ya, atau sukulen. Dan dia eh, ber- kayak bersegi-segi gitu kan, terkotak-kotak seperti ini. Kemudian dia juga bisa bentuk epifit, selain selain berdaging gitu, batangnya tebal, banyak mengandung air, gitu. Bisa bentuk bulat, bersegi, silinder gitu, atau kadang seperti pilar gitu ya, tinggi gitu ya. Dan daunnya kita tidak bisa melihat daun pada Cactaceae ini karena daunnya banyak yang direduksi menjadi duri-duri. Dan di sini bunganya sudah soliter, sudah terlihat adanya sepal, ada petal gitu. Walaupun buahnya bisa buah buni berisi banyak biji dengan sedikit atau tanpa endosperm. Jadi ini pada eh, s- kalau Anda buka di beberapa publikasi dan mungkin Anda buka di internet, tulis aja Cactaceae gitu ya, benefit usesnya. Ternyata banyak juga kaktus yang digunakan untuk obat gitu ya, untuk bahan obat baik secara tradisional maupun ada juga publikasi yang menyebutkan eh, apa senyawa yang terkandung di dalam kaktus itu. Salah satu yang terkenal memang di bidang farmasi ini adalah Leucophora williamsii ya. Ini mengandung satu alkaloid yang bersifat halusinogenik. Jadi kalau orang terkena ini akan berhalusinasi begitu ya, ininya apa namanya akibatnya. Nah, kalau kita lihat contoh dari tanaman ini banyak sekali nih. Jadi seperti ini mungkin eh, tanamannya bisa berduri, lihat kayaknya kebayangnya ini enak duduk di sini ya, tapi ini tajam sekali ini. Kemudian bunganya dilihat, Anda lihat ini bunganya sudah sendiri-sendiri ya. Lalu ini daun ini, yang duri-duri ini daun. Kemudian mungkin yang paling agak beda itu adalah bunga yang ini. Ini adalah bunga Wijakusuma. Dia bentuk daunnya tidak berduri, tapi dia bentuknya itu bersegi-segi gitu, bersegi-segi. Ya apa siksak gitu daunnya. Mungkin nanti nah, nanti Anda bisa lihat di internet ya bagaimana bentuk daun dari Wijaya Kusuma. Saya tidak tahu nanti kemarin saya mencoba untuk mencari kaktus yang representatif untuk dipelajari pada saat praktikum. Saya tidak tahu apakah memang akhirnya dapat gitu kaktusnya, kan ada beberapa kaktusnya tuh nggak berbunga gitu, jadi saya nggak bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana bunga pada kaktus dan juga buahnya. Tapi mungkin eh, Kusuma. Ini sangat terkenal bunga Wijaya Kusuma ini karena bunganya tuh mekarnya tuh tengah malam gitu ya. Jadi jarang kalau udah pagi udah dia eh, layu lagi sudah gitu. Baik, terakhir untuk Ordocariophyllales dan untuk slide terakhir dari topik ini adalah familia Basellaceae. Ini juga ada 4 genus dengan lebih sekitar 15 sampai 20 spesies. Dan yang paling banyak di Indonesia itu terutama sekali adalah eh, yang kita kenal dengan nama lokal Gendola, atau mungkin sekarang lebih banyak dikenal dengan nama Binahong. Biasa digunakan oleh masyarakat itu untuk obat luka. Ya, kenapa namanya jadi Binahong gitu? Karena Binahong itu sebetulnya ramuan tradisional di Cina
bentuknya sudah dalam bentuk formula produk gitu dipakai untuk obat luka gitu dan sangat mujarab dan akhirnya eh, padahal isinya ya nggak sama gitu. Ini tanamannya disebut tanaman binahong tadi. Jadi Basella ini memiliki biasanya bentuknya perdu dan dia memanjat gitu ya kalau kita lihat di sini. Kalau di eh, Malang ya terutama sekali di Batu kita bisa lihat eh, gendola ini ditanam sebagai penutup carport ya, penutup carport. Eh, dia memiliki efek moskitosidal, jadi bisa mengusir nyamuk. Jadi salah satu selain berguna untuk membuat teduh gitu ya, juga untuk mengusir nyamuk. Mungkin di villa-villa gitu di Batu biasanya banyak saya lihat pohon ini. Dan selain batangnya tebal dan lunak dengan daunnya berbentuk hati, berdaun tunggal, tangkainya pendek ya. Daunnya itu ada dua jenis, ada daun hijau dan daun yang berwarna atau rubra ya, seperti apa? Makanya namanya ada Basella alba dan Basella rubra, tergantung dari jenis daunnya. Daunnya juga tebal, berkerut gitu, kelihatan berkerut ya ini ya daunnya. Terus kemudian juga berair. Jadi ada warna hijau dan warna ungu. Yang warna ungu disebut rubra. Kalau warna Basella rubra mulai dari tangkai sampai daun dia berwarna ungu, termasuk buahnya juga nih. Tapi kalau yang Basella alba daun dan batangnya juga berwarna hijau gitu. Jadi selain selain untuk tadi secara tradisional untuk mengobati luka pada Basella rubra dan alba ini memang digunakan untuk mempunyai efek moskitosidal ini. Mungkin itu Anda perhatikan ini bentuk daunnya, buahnya buah buni ini. Kemudian perbungaannya juga sama di dalam bentuk inflorescensi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi monoklamide ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan lagi pada saat praktikum. Ada yang mau tanya? Saya coba cek dulu ini ya eh, apa absensinya. Kelas C sama kelas D ya sekarang ya. Iya, Bu. Telat penyautnya itu. Itu kalau lagi ijab kabul nggak sah kamu tuh. Katanya ijab kabul tuh harus itu makanya apa Luna Maya katanya nggak sah akad nikahnya. Kok ibu kok tahu-tahu Luna Maya ya? Kelas saya absen kelas C. Ini betul kayaknya di sini. 12 Mei apa? Dikotil monoklamide. Loh, keliru. Keliru. Kok jadi di sini?
Oke, silakan nanti kita benerin aja deh. Silakan. Ada yang nggak bisa?